Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Putra bangsawan Pakualaman ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Suwardi merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ayahnya KPH Suryaningrat. Sementara ibunya adalah Raden Ayu Sandia yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga. Semasa kecil, Suwardi sempat menjadi santri dan berguru pada Kiai Haji Abdurrahman, pemimpin sebuah pesantren di Kalasan, Prambanan. Sebagai anak bangsawan, Suwardi berkesempatan memperoleh pendidikan formal. Ia menempuh pendidikan dasarnya di Eurovisie Lagere School, ILS. Setelah lulus, Suwardi melanjutkan ke Hogeschool atau Sekolah Guru Belanda selama setahun. Saat dia pertama sekali memasuki dunia pendidikan, waktu itu SD ya, European Lagere School, beliau melihat teman sepermainannya, teman ngajinya Pak Sariman itu tidak mendapatkan hak yang sama. Maka dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, kenapa orang di luar kita dari bangsaku tidak mendapatkan pendidikan?" Dan itu menjadi obsesi alam bawah sadar Ki Hajar bahwa harus ada pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menumbuhkan semangat kebangsaan, pendidikan yang beradab dan berbudaya untuk semesta rakyat. Suwardi kemudian sempat mendapat beasiswa kuliah di Sekolah Kedokteran Pribumi Stovia di Batavia. Namun Suwardi tidak selesai dan terpaksa keluar karena sakit selama 4 bulan hingga tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut. Sejumlah sumber sejarah menuturkan pencabutan beasiswa Suwardi sebenarnya dilatar belakangi alasan politis. Ki Hajar ini memang keadaannya sering sakit-sakitan. Tetapi sebetulnya kalau menurut ayah saya, ada keadaan-keadaan yang dikritisi oleh Ki Hajar mengenai sistem pendidikan yang dilakukan di tempat itu dan adanya sifat yang tidak responsif dari Stovia terhadap kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok mahasiswa untuk mengekspresikan diri, baik itu secara sosial maupun secara religius. Dan sebetulnya karena kekritisannya itu, maka beliau ini mengalami banyak masalah di Stovia. Setelah beasiswanya dicabut, Suwardi bekerja menjadi wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Koran Sediatama, The Express, Utusan Hindia, Cahaya Timur, dan lain-lain. Beliau berjuang untuk rakyat melalui jalur yang paling dekat dengan nasib rakyat, yaitu kewartawanan. Lama beliau menulis, memimpin surat kabar, dan membuat kritikan-kritikan tentang sikap dari penjajah pada waktu itu. Nah, ini tidak serangkai. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, bersama dua sahabatnya, Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi mendirikan Indische Partij, sebuah partai politik pertama beraliran nasionalis di Indonesia. Partai ini juga merupakan partai politik pertama yang secara tegas mencantumkan Indonesia merdeka sebagai tujuan utama pendiriannya. Mereka yang mulai merasakan pemikiran tanah Hindia. Mereka juga mulai istilah Hindia terlepas dari Belanda, tapi belum dirumuskan, baru semboyan. Pada tahun 1913, secara terbuka Suwardi mengkritik rencana perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Lewat Komite Bumi Putra yang didirikannya, ia mengkritik perayaan ini yang akan dirayakan secara besar-besaran dengan menarik uang dari rakyat jajahan. Itu mengenai
rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun. Di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjengkelkan kita semua. Masa iya? Di Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita. Untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. Sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita. Puncak kritik keras Suwardi terhadap rencana perayaan ini tertuang dalam tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda atau Als ik eens Nederlander was yang dimuat di surat kabar The Express. Kita menerbitkan brosure risalah yang terkenal yaitu Als ik Nederlander was. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosure itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Akibat tulisannya ini, pemerintah kolonial Belanda sangat marah kepada Suwardi. Tanpa ampun, Gubernur Jenderal Hindenburg memerintahkan Suwardi ditangkap dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Ki Hajar Dewantara memiliki strategi, ya, melawan penjajah itu tidak bisa hanya dengan senjata, tapi melawan penjajah itu harus dilawan dengan kekuatan berpikir. Suwardi yang menjalani masa pembuangan di Belanda bersama istrinya memanfaatkan keberadaannya di negara ini untuk memperdalam pengetahuan tentang pendidikan dan pengajaran. Ia juga bekerja sebagai jurnalis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah berbagai keterbatasan yang dialaminya, Suwardi menemukan gagasan konsep pendidikan yang kelak menjadi dasar-dasar perjuangannya. Pada saat dia merumuskan sistem pendidikan yang diyakininya, maka dia melupakan putrinya itu berada di luar kamarnya. Padahal waktu itu musim sangat dingin. Ketika Ni Asti menangis, baru Ki Hajar itu teringat akan putrinya. Maka beliau bergegas untuk menemui putrinya, dan pada waktu itu putrinya kulitnya sudah biru, ya, ada gejala seperti itu karena suhu yang begitu dingin. Maka beliau itu memeluk putrinya dan dia berkata, berhamba kepada sang anak. Pendidikan itu berhamba kepada sang anak. Jadi pada saat di negeri Belanda inilah filosofi dasar sistem Among ini ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu. Pada tahun 1919, Suwardi bisa kembali ke Indonesia. Ia sempat bekerja di majalah, namun Suwardi kemudian mencurahkan perhatiannya pada dunia pendidikan dan mengupayakan pendidikan sebagai alat meraih kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki strategi, ya, melawan penjajah itu tidak bisa hanya dengan senjata, tapi melawan penjajah itu harus dilawan dengan kekuatan berpikir, kekuatan budi pekerti, kekuatan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai identitas, dia mempunyai kebangsaan, dia mempunyai warna tersendiri gitu. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional, yakni National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa.
Di taman siswa ini, Suwardi memadukan pendidikan gaya Eropa dengan ideologi kebangsaan, kerakyatan, dan kebudayaan nasional. Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa yang pertama kali di Jogja. Secara resmi, Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Yang pertama beliau dirikan adalah Taman Indria atau Taman Kanak-kanak yang sampai sekarang masih ada. Ya, saya jadi murid Ki Hajar di Taman Guru. Di Taman Guru, saya jadi murid langsung. Ya. Tetapi sekalipun murid langsung, hampir tiap hari berjumpa. Karena saya tinggal di asrama, di rumah itu, sama-sama. Jadi tiap hari ketemu. Di kelas saya, beliau mengajar itu, budi pekerti, terus ilmu pengetahuan tentang Indonesia. Pada usia 40 tahun, menurut perhitungan tahun Caka, atau tepatnya pada tanggal 23 Februari 1928, Suwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Dengan pergantian nama ini, ia melepas gelar bangsawan sehingga bisa dekat dan membaur seutuhnya dengan rakyat kebanyakan. Kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapat kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Ki Hajar kemudian meletakkan semua simbol-simbol keningratan itu dan memilih Ki, Nyi, dan seterusnya. Itu salah satu. Sehingga akar dari kesederajatan itu menjadi penting, menjadi relevan. Kurang dari 10 tahun, taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara berkembang di berbagai daerah. Pada 7 Agustus 1930, Ki Hajar Dewantara mewakafkan seluruh perguruan taman siswa kepada Persatuan Taman Siswa. Perkembangan taman siswa dan munculnya sekolah-sekolah lain yang didirikan sejumlah organisasi Islam membuat khawatir pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial kemudian menerbitkan peraturan sekolah liar atau Wildescholen Ordonnantie yang melarang sekolah swasta beroperasi tanpa izin dari pemerintah. Pemerintah kolonial juga mengharuskan sekolah-sekolah swasta menggunakan kurikulum dari pemerintah dan memakai guru lulusan sekolah guru pemerintah. Sekolah liar oleh sekolah ordonansi itu mengharuskan semua sekolah swasta itu haruslah mendapat izin pemerintah baru bisa beroperasi. Nah, pada waktu itulah terjadi gerakan mana-mana. Kalau di Jawa, pesantren memang sudah dikuasai, sudah harus dapat izin. Sedangkan di Sumatera Barat tidak ada izin itu. Nah, taman siswa juga belum ada izin itu. Nah, jadi yang paling hebat menentang itu taman siswa dan sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Peraturan sepihak yang diskriminatif ini ditentang keras oleh Ki Hajar Dewantara dan pihak taman siswa. Peraturan pemerintah ini pun tidak dipedulikan taman siswa. Ki Hajar mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Belanda di Bogor. Dalam surat ini,
Ki Hajar secara tegas menyatakan akan melawan ordonansi sekolah liar sekuat-kuatnya. Taman Siswa mengancam, Ki Hajar mengancam bahwa kalau undang-undang itu tidak dicabut, maka Taman Siswa akan melawan walaupun secara diam gitu. Nah, ternyata itu pernyataan Ki Hajar itu dibantu oleh semua organisasi perjuangan nasional, bahkan termasuk DPRD-nya gitu, DPRD-nya ya itu juga yang dari Pribumi mengancam kalau itu tidak dicabut kami akan keluar dari DPRD. Sikap tegas Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa mendapat dukungan luas dari gerakan politik nasional. Karena ditentang di sana-sini, pada 1934 pemerintah kolonial mencabut ordonansi sekolah liar. Dan memang Ki Hajar tidak ada ekspresi menyesal atau apa menanggalkan diri sebagai anggota parlemen RIS. Menjadi menteri juga dia mengundurkan diri karena beliau tidak menginginkan adanya rangkap jabatan. Ketika Jepang menduduki Nusantara pada 1943 bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara dipilih menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Organisasi ini dibentuk pemerintah Jepang untuk menggalang dukungan dari kaum nasionalis Indonesia dalam perang melawan sekutu. Langkah kooperatif lewat Putra ini ditempuh 4 serangkai: Soekarno, Hatta, Ki Hajar, dan Mas Mansur untuk mengupayakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu suatu hal yang penting, diingatkan lagi bahwa kita sebagai bangsa cukup berharga. Walaupun kita di bawah pendudukan Jepang, bahwa ada Putra ini mengatakan Jepang melihat bahwa kita bukan bangsa asal-asalan. Ada yang diharapkan oleh Jepang. Ya. Apalagi memang terbukti Jepang malah mungkin langsung atau tidak langsung juga dipengaruhi oleh Putra juga mendirikan peta, mendirikan Gyugung. Jadi sebab itu yang tampil sebagai tokoh pergerakan waktu tampil sebagai ofisir-ofisir TNI, ya itu orang Putra. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama. Jabatan ini hanya diemban Ki Hajar selama 3 bulan. Ki Hajar tidak ada ekspresi menyesal atau apa menanggalkan diri sebagai anggota parlemen RIS. Menjadi menteri juga dia mengundurkan diri karena beliau tidak menginginkan adanya rangkap jabatan. Dan itu beliau tidak suka di Taman Siswa ada seseorang yang merangkap jabatan. Bagi beliau ini sesuatu yang tidak sopan, ya. Sesuatu yang beliau yakini tidak baik. Ki Hajar Dewantara berkata pada ayah saya, perjalanan turun lebih sulit daripada perjalanan naik. Dan sebagai seorang tua, aku harus mempersiapkan jalan turunku. Bang, bahwa setiap orang itu mengikuti garis edarnya. Sebagaimana di dalam surat Yasin bahwa semua planet-planet beredar pada tempatnya. Maka ayah saya mengatakan, Bapak boleh saya bertanya, karena saya selalu ditanya oleh setiap orang. Maka ini yang mengganggu pikiran saya menjadi anak Bapak. Saya selalu ditanyakan hal yang klasik, siapakah Ki Hajar Dewantara? Ada yang menganggap Bapak ini seorang yang tidak mengenal agama. Maka Ki Hajar mengatakan, siapakah yang mengajar engkau membaca Quran? Apapun kata orang tentang diriku, janganlah engkau risau dan janganlah engkau memberikan komentar. Mereka berhak menilai apa saja terhadap diriku. Tetapi dharma baktiku ini hanya untuk Tuhanku. Tapi kalau orang memaksamu untuk mengatakan siapa bapakmu, katakanlah aku ini orang Indonesia biasa yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia, dan aku bersyukur atas rahmat Allah sampai hari ini aku tidak pernah mengkorup uang negara meskipun itu 1 sen pun. Ada 2 hal yang dipesankan Ki Hajar.
pendidikan itu jangan sampai intelektualisme yang membangga-banggakan kecerdasan. Yang kedua, jangan materialisme. Pada waktu Orde Baru sudah agak kebablasan bahwa pendidikan kita terlalu intelektualisme, kurang humanis. Teladan itu oleh Ki Hajar Dewantara sangat ditentukan dan sangat ditetapkan sebagai suatu cara dan metodologi pendidikan yang paling baik. Sebab bagi anak-anak itu, kekuatan kata itu akan dikalahkan dengan kekuatan keteladanan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.